Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Berjumpa lagi dengan saya Titik Purnamasari di ruang kolaborasi modul 2.3 pembelajaran coaching. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Titik Purnamasari, guru SMA Darul Ulum 6 Borno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Dengan fasilitator saya, Ibu Elok Wiwin Herawati, dan pengajar praktek saya, Bapak Tio Sobah, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titik. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Susanti. Bu Titik, ini di ruang guru sepi-sepi ya. Ibu punya waktu luang nggak kira-kira nih, Bu? Kebetulan sekali Bu, nanti siang baru saya ada jam. Sekarang saya lagi santai nih Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Maaf nih sebelumnya. Mana tahu saya ganggu waktu Ibu. Oh, enggak Bu. Sebenarnya ada apa ya Bu Santi? Kelihatannya kok seperti murung dan tidak bersemangat. Mungkin saya bisa bantu Bu? Iya, Bu. Begini loh, Bu. Ya, misalnya nih, ketika Ibu nanti ada waktu nih, saya ingin coaching dengan Bu Titi nih. Kayaknya masalah saya ini kayaknya tepat nih kalau saya istilahnya utarakan kepada Bu Titi. Ya, monggo Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Ya Bu, sebenarnya saya sih ingin mendapatkan solusi sih Bu ya. Gitu. Dari apa yang saya hadapi ini sih Bu, gitu. Jadi mudah-mudahan ada solusi ya ketika memang nanti di coaching ini saya berharap banget dan saya kayaknya tepat nih gitu memilih Bu Titi untuk pemecahan masalah yang saya hadapi. Ya Bu Santi, kira-kira nih masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Bu Santi rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu. Ya Bu, begini, Ibu tahu kan saya lagi mengikuti program guru penggerak. Ya Bu, saya tahu. Terus bagaimana Bu? Apakah ada kendala Bu? Ya, alhamdulillah sih Bu, sejauh ini kan lancar ya Bu ya, gitu. Saya pun merasa kayak merasa beruntung Bu ya bisa masuk di guru penggerak ini gitu kan ya. Karena kan nggak semua ya Bu ya guru itu masuk di guru penggerak. Dan Bu Titi kan sebelumnya juga udah masuk nih di guru penggerak gitu. Saya bisa ketemu sama fasilitator yang keren, instruktur yang hebat juga teman-teman saya Bu gitu keren-keren juga nih gitu. Cuman Bu ada sih yang saya keluhkan ya, yang saya rasakan nih Bu ya nih. Ada jadwal nih Bu ya. Dan jadwal dari CGP itu kan ada yang namanya virtual meeting tuh Bu ya. Nah, jadwalnya itu Bu bertepatan dengan jam saya ngajar di kelas TAFID. Yang Ibu tahu kan saya guru biologi nih. 2 kelas ya Bu ya, 1 kelas reguler, 1 kelas TAFID Bu. Nah, kalau kelas reguler Bu, itu 1 minggu 2 kali pertemuan Bu, gitu kan ya Bu ya. Tapi kalau di kelas TAFID Bu, beda. 1 minggu itu 1 kali pertemuan. Dan virtual meetingnya itu Bu, selalu bertepatan di pembelajaran biologi di kelas TAFID Bu. Otomatis dalam 1 minggu itu kan Bu, kalau tidak kalau ikut virtual meeting kan saya nggak masuk dalam kelas. Soalnya kan kalau misalkan di CGP ini kan kita harus yang aktif ya Bu ya. Jadi nggak bisa tuh dalam Zoom kemudian kita juga sambil ngajar itu nggak bisa gitu Bu. Itu Bu yang saya rasakan gitu ya. Jadi anak-anak TAFID itu udah mau 1 kali dalam seminggu, terus ketika virtual meeting ya pasti saya nggak akan masuk. Itu loh Bu. Oh, begitu ya Bu. Sebelumnya selamat ya Bu Santi, sudah terjaring
menjadi guru penggerak. Hebat sekali ya, karena guru penggerak itu memang punya tugas yang luar biasa ya Bu ya. Ya Untuk betul Bu, menjalankan. saya belajar dari Bu Titik juga nih. Oke Bu, terus kira-kira gimana ya Bu dengan yang tadi Iya Bu. Nah, dan yang padat tadi kira-kira bagaimana Bu? jadi anak-anak TAFI tuh ngeluh Bu sama saya gitu. Bu, kenapa nggak masuk lagi gitu. Kemudian saya komunikasikan, iya nak, ibu lagi belajar nih diklat lagi gitu dalam guru penggerak. Jadi mohon maaf ibu nggak masuk ya gitu. Karena ya bertepatan dengan jadwal meeting Bu, kayak gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Bu Susanti, mohon maaf ya sebelumnya. Iya Bu. Tapi Bu Susanti ketika meninggalkan kelas dan Bu Susanti ikut virtual tadi, apakah Bu Susanti memberikan tugas kepada peserta didik? Nah, iya Bu, saya itu kalau misalnya sudah tahu jadwalnya bertepatan, saya konfirmasi awal Bu sama mereka, dan saya kasih tugas juga. Nah, untuk sekolah, alhamdulillah Bu, supportnya full, mendukung penuh gitu kan ya. Tapi ya itu, saya melihat wajah anak-anak tuh kayak kecewa gitu loh Bu. Ih, kenapa sih nggak masuk lagi kayak gitu loh intinya. Tapi kan mereka tahu ya, bukan hanya sebatas keperluan pribadi saya gitu. Dan sekolah itu memang luar biasa mendukung full karena memang ini nanti akan dirasakan kan gitu. Program ini akan dirasakan manfaatnya oleh kita semua gitu loh. Jadi maksudnya dengan adanya seperti ini ya kita memberikan tugas kayak gitu Bu. Iya ya, baik, benar Bu Susanti ya. Terus bagaimana sih tanggapan Ibu untuk menghadapi situasi yang demikian Bu? Ya Bu, saya sejujurnya nih ada rasa senang Bu ya. Tapi campur bingung Bu. Senangnya apa? Senangnya ya mereka berarti respect ya dengan pelajaran gitu. Berarti mereka ada ketertarikan dengan pembelajaran yang diberikan gitu kan ya. Tapi Bu, bingung juga dengan jadwal yang memang sudah ditentukan. Itu sepertinya kayaknya nggak bisa dibicarakan sepertinya ya Bu ya. Kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku bingung Bu. Antara seneng sama bingung gitu ya melihat mereka ternyata luar biasa gitu antusias mereka itu. Begitu ya Bu ya. Begini Bu, jadi masalahnya kalau begitu saya tanya dulu ya Bu ya. Iya iya Bu. Selama ini Bu Susanti itu kalau bertepatan jadwal ngajar itu bagaimana Bu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi sih Bu, saya memberitahu sebelumnya ya kepada anak-anak, terus meninggalkan tugas atau catatan yang bisa mereka pelajari sih Bu. Oh, itu ya Bu ya. Ya, tapi ya mau gimana lagi ya Bu ya. Di satu Iya, sisi harus fokus dengan calon guru penggerak ya, karena kita sudah bersepakat ya Bu mau menerima program tersebut ya. betul betul Dan Bu. menjadi calon guru penggerak itu kan ya luar biasa ya Bu ya. Iya Bu. Jadi Ini garda betul terdepan tadi. untuk pendidikan ya. Iya Di iya Bu. sisi lain ya Bu ya, anak pun harus tertunaikan ya Bu haknya. Mereka ingin di pembelajaran ada Bapak Ibu guru yang mendampingi, begitu ya Bu Iya ya? betul Bu. Iya betul Bu. Nah itu Bu, jadi saya tuh nggak tega, apalagi mereka itu apa ya, ada rajukan gitu Bu, gitu, merajuk gitu, maksudnya, Bu kapan lagi gitu, kok Ibu nggak ngajar lagi sih, nah kayak gitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Sebenarnya sudah tepat Bu Santi. Ya, Tapi mungkin Bu Santi harus lebih bervariatif lagi ya dalam memberikan tugas mungkin. betul juga sih Bu ya, kenapa saya nggak kepikiran ya ke sana ya gitu. Selama ini kan saya cuman meninggalkan tugas gitu dalam bentuk LKS gitu ya, dan membuat rangkuman aja sih untuk mereka kayak gitu gitu. Bu betul betul kok saya jadi keidean. Hmm, mungkin dengan tadi ya Bu ya adanya Ya, tugas yang lebih bervariatif tadi ya bisa jadi lebih bersemangat ya anak didik kita ya. iya Bu, betul betul betul. Saya pikir ada benarnya juga tuh ide bagus dari Ibu nih. Begitu Bu ya. Eh, saya pikir begini Bu ya. Setelah Bu Santi bercerita tadi, sekarang bagaimana sih perasaan Bu Santi sekarang? Alhamdulillah sih Bu, udah enak gitu ya. Tapi memang masih kepikiran sih Bu gitu. Tadi ketika udah ngomong sama Ibu udah agak-agak tenang gitu. Tapi
untuk memikirkan wajah-wajah mereka itu loh Bu, ya yang seantusias itu, yang nagih itu kadang aku masih kepikiran sih Bu. Lalu apa yang membuat Bu Susanti itu merasa kepikiran itu selama ini? Iya, sebetulnya sih yang buat saya kepikiran itu berarti kan mereka itu memerlukan ya kehadiran gurunya untuk membersamai ya belajar di kelas itu Bu mungkin. Jika saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, Iya, iya Bu. yang membuat kepikiran Bu Santi berarti siswanya Ibu itu merindukan pembelajaran bersama Ibu ya, begitu ya Bu? Ya mungkin begitu ya Bu ya, tapi lebih ke antusias mereka sih dalam mempelajari biologinya tuh Bu gitu ya. Itu yang buat saya masih kepikiran. Kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa memberikan tugas yang bervariasi dan menantang tadi ya Ibu ya? Iya Bu, mudah-mudahan itu ide bagus ya Bu ya. Saya coba deh nanti untuk membuat pembelajaran tugas yang lebih bervariatif. Baik Bu, dari yang sudah Bu Santi sampaikan tadi, kira-kira apa sih rencana Bu Santi ke depannya? Saya berniat mengkomunikasikan dulu nih Bu ya sama Fasil gitu terkait jadwal. Penasaran sih Bu untuk jadwal CGP ini gitu. Apa bisa di rolling atau enggak ke hari lain? Kalau bisa kan misalnya gini Bu, minggu ini hari Senin ya, minggu depan hari Selasa, minggu depannya lagi Rabu, kan berarti saya bisa di kelas yang berbeda gitu loh. Jadi di kelas taktik itu enggak selalu kosong kayak gitu Bu. Saya ingin coba. Ya, keren-keren Bu. Lalu apakah ada hal lain ya yang Bu Santi bisa lakukan? Nah, tadi Bu, ide yang dari Bu Titi itu, saya juga akan coba. Jadi kalau misalnya, nggak bisa nih, terkait jadwal emang nggak bisa diganggu-gugat, mungkin saya lebih ke membuat tugas yang lebih bervariatif, Bu. Yang menantang tadi, mungkin gitu ya, Bu ya. Ya, benar Bu. Jadi dengan tugas yang bervariatif dan menantang tadi Ya, kan siswa kan lebih ya Bu ya, lebih bersemangat ya Bu ya. ya, Terus ya, Bu. bagaimana Bu rencana Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini mungkin saya coba buat LKS, Bu. Tadi yang lebih menarik, menantang, terus memberikan sumber pelajaran yang referensinya tuh menarik bagi mereka untuk mempelajari secara mandiri gitu loh. Mungkin itu. Itu Bu. Baik Bu. Langkah yang Bu Santi ambil itu sudah tepat sekali ya Bu ya. Saya setuju dengan yang ide Bu Santi tadi ya. Ya Bu, ya sip. Terus saya juga kayaknya ngerasa lega sih Bu. Tadi saya udah ngomong sama Ibu ya terus terang dengan jangan terus terang dengan masalah ini gitu Bu. Ada agak titik terang lah gitu ya. Baik Bu. Syukurlah kalau Bu Santi sudah merasa lebih lega ya Bu ya. Lalu dari yang sudah Bu Santi rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Santi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya coba ini Bu, mungkin mau berkomitmen untuk membuat tugas yang menarik tadi sih Bu. Karena kan ini tuh lagi banyak-banyak tugas Bu ya. Ya di sekolah, ya ngajar, ya CGP, nah itu. Tapi saya komitmen untuk yang satu ini membuat tugas LKS yang lebih bervariatif, kemudian sumber referensinya juga yang menarik, nggak hanya catatan aja, mungkin saya kasih video, saya kasih referensi yang menarik lainnya, sehingga mereka ada lah gitu ya bahan yang bisa mereka pelajari secara mandiri kayak gitu Bu. Keren sekali Bu Santi. Bu Santi, Ya. kira-kira kapan ya rencana ini bisa terlaksana? Nah, saya sih mudah-mudahan ya Bu ya, dekat-dekat ini. Jadwal saya mungkin yang agak longgar itu di malam hari Bu. Gitu. Jadi saya mungkin malam-malam nih coba buat sedikit-sedikit untuk tugas yang buat LKS yang lebih bervariatif ini. Mungkin itu Bu. Oh, baik Bu. Lalu dukungan apa ya yang dibutuhkan Bu Santi untuk melakukan komitmen tersebut? Ini juga sih masih dalam pikiran sih ya Bu ya, tapi mudah-mudahan untuk jadwal saya bisa komunikasikan dengan fasil saya Bu. Terus selain itu juga saya sharing deh sama teman-teman gitu, selain bisa membangun budaya positif, pengimbasan yang mungkin saya pernah dapat ya dari program ini, saya pun bisa mendapat imbas yang lain dari pembelajaran positif rekan sejawat ya mengenai pembelajaran yang lebih menarik sih.
Jadi nanti anak-anak mungkin adalah gitu imbas lain ya pembelajaran yang lebih positif lagi. Mungkin gitu Bu. Oh, itu ide yang bagus Bu Santi ya. Iya Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Santi dapat membuat tugas yang bervariatif tadi juga menarik untuk anak didik Bu Santi ya. Siap Bu, amin. Terima kasih sekali ya Bu ya gitu. Dan apa ya, waktu ini sangat berharga sekali Bu ya. Luar biasa Ibu sudah menemani saya mungkin berapa menit ke belakang tadi ya. Sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu ya. Nah, dan saya alhamdulillah Bu merasa sedikit lega juga gitu, dan minta doanya aja Bu, semoga saya bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan ya Bu ya, samalah seperti Bu Titik nih ya, GP yang terbaik gitu ya untuk anak-anaknya, dan saya pun ingin mengikuti Ibu. Semoga mereka juga paham ketika saya meninggalkan kelas bukan saya bolos, bukan saya untuk kepentingan pribadi, tapi saya untuk pembelajaran juga, meningkatkan diri saya dan juga meningkatkan pembelajaran kualitas di kelas. Mungkin itu Bu. Iya, iya. Dari pembicaraan ini ya Bu Santi, alhamdulillah Iya. kita merefleksi ulang ya Bu Santi. Jadi Bu Iya, Santi iya. sekarang sudah itu ya Bu ya, sudah merasa Lega. apa yang akan dilakukan sudah tahu ya setelah Ya, Bu. kita berbicara panjang lebar ini. Betul, betul. Terima kasih ya Bu Siti ya pencerahannya. Iya. Masih penasaran sih Bu, jadi nanti mudah-mudahan ada waktu saya bisa komunikasikan mungkin dengan fasilitator gitu ya, terkait jadwal CGP gitu, apa bisa maksudnya di rolling di hari lain gitu, misalnya minggu ini hari Senin gitu kan ya, minggu depannya hari Selasa, minggu depannya hari Rabu, atau bagaimana. Mungkin itu Bu yang saya pikirkan sekarang ya, rencana aksi terdekat. Oke. Terus gini Bu, apakah ada hal lain yang Bu Santi lakukan? Mungkin Ya tadi Bu, mungkin saya akan coba ide dari Ibu ya. Saya akan coba membuat tugas yang lebih bervariatif, kemudian menantang, kemudian catatannya juga mungkin bukan hanya catatan biasa aja ya Bu ya, mungkin bisa jadi dalam bentuk video, dalam bentuk film, yang bisa membuat mereka itu ketika belajar mandiri ya lebih mengasihkan kayak gitu. Oh iya Bu, mohon maaf nih Bu, kebetulan saya ada janji nih sama siswa nih. Tadi tuh mereka mau ada konsultasi untuk pembuatan tugas ujian praktek mereka Bu, gitu. Jadi mungkin saya pamit dulu ke ruangan saya Bu ya. Ya Bu. Makasih banyak ya Bu ya, sehat selalu, bahagia selalu. Oke, terima kasih ya Bu Titi. Jangan lupa ya Bu ya tadi untuk membuat pembelajaran yang lebih bervariatif tadi. Siap Bu, siap. Oke Bu. Terima Ya. kasih. Santi, monggo saya persilahkan. Iya, terima kasih ya Bu. Semoga selalu sehat, bahagia tentunya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Santi. Oke Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.